Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya, channel horor yang bercerita tentang kisah-kisah horor, yang bercerita tentang cerita-cerita horor yang terjadi di sekitar saya ataupun yang terjadi di teman-teman saya, lalu saya ceritakan ulang di channel saya ini dengan gaya bahasa saya. Oke, teman-teman semua, hari ini saya akan bercerita tentang anak indigo. Ini lanjut dari cerita sebelumnya yang jin penglaris di warung makan dan yang lihat itu anak indigo. Oke, lanjut. Jadi anak indigo ini namanya Christopher. Jadi Christopher ini tinggal dengan mama dan papanya di rumah yang cukup besar karena keluarganya ini keluarga kaya. Ayahnya ini punya usaha seperti CV begitu yang buat jalan ataupun jembatan, sedangkan mamanya ini direktur perusahaan. Jadi keluarganya si Christopher ini bisa dibilang keluarga sibuk, dan Christopher itu biasanya sendirian di rumah ditemani babysitternya. Jadi ada kayak pembantu yang selalu ngurusin Christopher di rumah. Dan anak ini terbiasa lebih dikasih uang daripada dikasih perhatian. Jadi lebih ke kebutuhannya tentang keuangan pasti dikasih dengan orang tuanya, tapi kayak perhatian itu cukup kurang untuk Christopher ini. Jadi Christopher ini memang sejak kecil sudah mempunyai kemampuan indigo yang bisa melihat hal-hal mistis di sekitarnya. Jadi si Christopher ini di rumahnya yang besar itu dia ini suka main dengan pensil warna dan krayon. Dan si Christopher ini dia selalu bermain, jadi bermain coret-coret di kertas. Nah, suatu hari mamanya marahin Christopher. Mamanya bilang begini, "Hei Christopher, kenapa kamu coret-coret dinding yang di bawah sana?" Jadi di lantai 1, jadi rumahnya lantai 2 ya. Di lantai 1 itu dindingnya ada yang dicoret-coret, ada bentuk, ada 2 orang yang lagi main. Lalu si Christopher ini bilang, "Itu bukan saya, itu teman saya." Nah, si mamanya ini mikir, loh teman siapa? Sedangkan Christopher ini sendirian di rumah dan tidak ada siapapun, palingan babysitternya, dan tidak mungkin babysitternya main krayon dan coret-coret tembok ya. Setelah itu mamanya tidak terlalu menggubris perkataannya Christopher ini. Untuk selanjutnya ada lagi kejadian seperti itu. Dicoret-coret kembali setelah ditanya, "Itu teman saya mama, bukan saya, karena kalau saya tuh main di kertas dan coret-coretnya di kertas." Lambat laun si mamanya ini dia curiga, dia tanya ke anaknya, "Siapa yang sering main ke sini?" Terus dia bilang, "Ada teman saya, biasanya main ke sini. Dia lewat jendela situ, Mama." Jadi temannya Christopher ini ternyata bukan manusia. Temannya Christopher ini dia bilang dia selalu main kalau mama ada pergi dia datang lewat jendela situ, lalu dia main dengan saya, dia main dengan krayon, kadang-kadang juga dia bawa teman-temannya. Ternyata temannya Christopher ini yang hantu itu bukan hanya satu orang, tapi ada sekitar 3 orangan, tapi yang selalu datang ini yang satu ini gitu. Dan sering mereka main di bawah dengan krayon-krayon tersebut, yang krayon-krayon yang dituduhkan mamanya. Karena mamanya ini dia penasaran, dia lihat kamera CCTV. Jadi di rumahnya memang ada kamera CCTV ya. Dilihatnya kamera CCTV, dan alangkah terkejutnya mamanya itu lihat sekitar jam 1 malam atau jam 12 malam itu ada krayon dan pensil itu
yang terbang dengan sendiri, yang coret-coret di dinding, dan itu tidak kelihatan siapa yang angkat krayon dan pensilnya itu. Lambat laun mamanya sudah percaya nih kalau anaknya ini punya kemampuan yang aneh, yaitu dapat melihat hal-hal seperti itu. Mamanya ini sudah takut, lalu dia bilang ke suaminya untuk pengobatan anaknya. Tetapi ketika hari itu kan mereka rencana untuk ngobatin anaknya di salah satu ustadz ya yang ada di kota tersebut. Pas mau dikasih ke ustadz tersebut, si anaknya ini pas malamnya, jadi paginya mau dibawa ya, pas malamnya itu anaknya tiba-tiba menghilang dari rumah, padahal semua pintu terkunci. Mama dan papanya ini sudah bingung sebenarnya anak saya kemana. Dan ternyata malam itu teman-temannya si anaknya ini, dia tahu bahwa anaknya ini akan diobati dan akan ditutup mata batinnya. Dan teman-temannya yang goib ini tidak mau. Lalu dia bawa si Christopher ini untuk melewatin pintu yang ada di lemari, dan pintu itu bukan pintu sembarangan. Pintu itu menuju tempat dunia yang lain, yaitu dunianya anak-anak goib itu. Oke, untuk selanjutnya saya akan bercerita di part kedua. Mohon dukungannya teman-teman, untuk like, subscribe, komen, dan share. Semoga teman-teman yang memberikan like, subscribe, komen, dan share mendapatkan kelancaran rezeki dan selamat dunia dan akhirat. Akhir kata, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.